Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran materi kimia laju reaksi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar diberi kemudahan dalam memahami materi laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita menemukan tentang reaksi kimia. Contohnya, apabila kita melarutkan redoxon dalam air, itu juga merupakan reaksi kimia. Atau kalau kita menemukan perkaratan pada besi, itu juga merupakan contoh dari reaksi kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Apa itu pengertian laju reaksi? Kita lihat, anak-anak. Laju reaksi merupakan berkurangnya jumlah pereaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Contoh laju reaksi yang berlangsung cepat adalah reaksi antara asam dan basa. Atau contoh yang disebutkan tadi, apabila kita melarutkan redoxon dalam air. Itu merupakan contoh laju reaksi yang berlangsung cepat. Contoh laju reaksi yang berlangsung lambat adalah proses perkaratan pada besi. Kita lanjut. Persamaan laju reaksi dilambangkan dengan V. Apabila kita mendapatkan reaksi antara A ditambah B dihasilkan C ditambah D, maka nilai persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana K adalah konstanta atau tetapan laju reaksi, V adalah laju reaksi, satuannya mol, molar per sekon, X dan Y adalah order reaksi terhadap zat A dan zat B, sedangkan A adalah konsentrasi zat A, B adalah konsentrasi zat B. Dalam persamaan laju reaksi, tadi kita dapatkan ada istilah tentang order reaksi yang dilambangkan dengan X atau Y. Apa itu order reaksi? Perhatikan. Order reaksi menyatakan seberapa besar pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Nah, ada berapa macam order reaksi? Kita lihat. Macam-macam order reaksi. Yang pertama, order reaksi sama dengan 0. Apabila laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Kalau digambarkan dengan grafik seperti ini. Grafiknya adalah garis lurus. Ini adalah order reaksi sama dengan 0. Yang kedua, order reaksi sama dengan 1. Apabila laju reaksi berlangsung lurus dengan besarnya konsentrasi per reaksi, digambarkan sebagai garis linier. Jadi gambar grafiknya garis linier. Yang ketiga, order reaksi sama dengan 2. Apabila laju reaksi merupakan pangkat 2 dari pengikatan konsentrasi per reaksi. Gambar grafiknya seperti kurva yang hanya sebelah. Kita lihat contoh soal berikut. Apabila diketahui suatu reaksi 2Fe3+ ditambah 3S2- dihasilkan S ditambah 2FeS, diperoleh data eksperimen sebagai berikut. Nah, ini ada data eksperimen. Dilakukan eksperimen sebanyak 3 kali dengan data-data konsentrasi per reaksi.
Jadi yang kita berikan datanya adalah konsentrasi per reaksi zat yang berada di ruas sebelah kiri. Data pertama untuk konsentrasi Fe3+ adalah 0,1, 0,2, dan 0,2. Konsentrasi S2- adalah 0,1, 0,1, 0,2. Laju reaksi yang dihasilkan adalah 2, 8, dan 16. Satuan laju reaksi ini molar per sekon. Satuan konsentrasi S2- adalah molar. Satuan konsentrasi Fe3+ adalah molar. Pertanyaannya, tentukan yang A, order reaksi total dan rumus laju reaksinya. B, konstanta laju reaksi atau K. C, laju reaksinya jika konsentrasi Fe3+ 0,2 molar dan konsentrasi S2- 0,4 molar. Pembahasan. Untuk menjawab soal A, berapa order reaksi total dan bagaimana rumus laju reaksinya, maka perhatikan data yang ada. Untuk mencari order reaksi, maka kita melihat harga konsentrasi Fe3+ dan konsentrasi S2-. Dapatkan konsentrasi Fe3+ 0,1, 0,2, dan 0,2. Konsentrasi S2- 0,1, 0,1, 0,2. Maka langkah awal yang harus kita cari adalah menentukan order reaksi terhadap Fe3+. Jadi kita cari dulu order reaksi Fe3+ ini dengan melihat data konsentrasi S2-. Data di sebelahnya. Perhatikan angka yang sama ada di data nomor berapa saja. Kalau kita lihat, angka yang sama ada di data nomor 1 dan 2. Oke. Menentukan order Fe3+, lihat data S2- yang sama. Ternyata ada di data 1 dan data kedua, yaitu 0,1 dan 0,1. Maka menentukan order reaksi Fe3+ adalah kita buat data 0,1 dibagi 0,1 kita ambil dari Fe3+. 0,2 milik Fe3+ nomor 2. Kita beri tanda kurung, dipangkatkan dengan X. Ini X kita misalkan sebagai order reaksi Fe3+. Sama dengan laju reaksi nomor 1 dibandingkan dengan laju reaksi nomor 2. 2 dibagi 8. Maka ini kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat X sama dengan 1/4. Maka X sama dengan setengah dikali berapa sama dengan 1/4. Maka hasil X-nya adalah 2. Jadi kita dapatkan order reaksi terhadap Fe3+ sama dengan 2. Berikut. Tadi kita mencari order reaksi terhadap Fe3+. Sekarang kita tentukan order reaksi terhadap S2-. Caranya sama, kita perhatikan data sebelahnya. Jadi data di Fe3+, data nomor berapa saja yang nilainya sama? Ternyata ada di data nomor 2 dan data nomor 3. Nah, ini angkanya sama, 0,2 dan 0,2. Maka
untuk menentukan order reaksi terhadap S2-, kita lihat data Fe3+ yang sama, nomor 2 dan nomor 3. Oleh karena itu, kita ambil angka yang ada pada konsentrasi S2-. 0,1 dibagi 0,2 kita pangkatkan dengan Y. Jadi konsentrasi S2- kita misalkan dengan Y. Sama dengan 8 dibagi 16. Sederhanakan 1/2. Pangkat Y sama dengan 1/2. Setengah dikali berapa sama dengan setengah? Maka Y sama dengan 1. Jadi didapatkan order reaksi terhadap S2 sama dengan 1. Nah, bagaimana mencari order reaksi total? Tinggal kita jumlahkan. Order reaksi total adalah X ditambah Y. Sama dengan X-nya tadi kita dapatkan 2, ditambah Y-nya 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi order reaksi totalnya sama dengan 3. Bagaimana menentukan rumus laju reaksi berdasarkan data yang sudah kita dapatkan tadi? Maka kita bisa menuliskan rumus laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi Fe3+ pangkat X dikali konsentrasi S2- pangkat Y. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi Fe3+, X-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi, 2 dikali konsentrasi S2- pangkat 1. Inilah rumus persamaan laju reaksinya. Kita lanjut dengan menentukan tetapan laju reaksi. Untuk menentukan tetapan laju reaksi, kita menggunakan rumus yang sudah ada. V sama dengan K dikali konsentrasi Fe3+ kuadrat dikali konsentrasi S2-. Masukkan data yang ada pada percobaan ke dalam rumus yang ada. V sama dengan 2. K, ini yang kita cari. Konsentrasi Fe3+-nya 0,1 kuadrat. Konsentrasi S2-nya juga 0,1. Maka K sama dengan 2 dibagi dengan 0,001. 0,01 ini didapatkan dari 0,1 kuadrat dikali 0,1. Maka harga K-nya adalah 2000. Satuan dari K ini adalah 2 ini karena berasal dari V, satuannya adalah molar per sekon. V-nya adalah M pangkat 3 karena konsentrasinya ada 3. Kita lanjut yang D. Berapa harga laju reaksinya jika konsentrasi Fe3+-nya 0,2 M dan konsentrasi S2-nya 0,4 M? Berdasarkan rumus yang ada, V sama dengan K dikali konsentrasi Fe3+ kuadrat dikali konsentrasi S2- kuadrat. Kita masukkan harga K yang sudah kita dapatkan tadi, 2000 dikali konsentrasi Fe3+-nya 0,2 M kuadrat
dikali konsentrasi S2-nya 0,4. Maka 2000 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 dikali 0,2 kuadrat, itu artinya 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04, atau 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,4 itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 1. Maka 2 ini kita gabungkan angka-angka yang ada di depan, dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkatnya bisa kita hilangkan. Maka hasil akhirnya 2 dikali 4 dikali 4 sama dengan 32. Satuan dari laju reaksi adalah molar per sekon. Jadi didapatkan hasil laju reaksinya adalah 32 molar per sekon. Demikianlah anak-anak pembahasan kali ini tentang laju reaksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.